ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, sekarang kita memasuki pembelajaran selanjutnya ya, selanjutnya tentang halaman 67 dan 70 ya, yaitu tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, ini pelajaran IPS. Oke, jadi di halaman 67 dan 70. Nah, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun ke kelompok. Nah, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, apa itu? Apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Nah, usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Ingat, usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan, yaitu satu orang gitu yang ngerjain ya. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Misalnya orang yang punya rumah makan atau orang yang punya kedai, warung. Nah, itu namanya usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, kemudian contoh usaha ekonomi perorangan. Nah, di sini bisa dilihat. Yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kemudian setelah ada usaha pertanian, ada juga usaha perorangan. Ini adalah usaha perdagangan tadi. Seperti apa? Perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Nah, kemudian usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Nah, secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan jual pulsa. Kemudian ada lagi usaha perorangan ini juga industri kecil. Industri kecil itu yang berskala kecil ya, yang bukan berskala besar, yang memang mengelolanya itu perorangan. Nah, itu apa? Seperti industri kecil berupa industri rumahan, yang dia kerjanya itu masih di rumah, bukan di pabrik-pabrik besar. Contohnya, usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Itu dia namanya usaha ekonomi perorangan. Jadi usaha ekonomi perorangan ada apa saja tadi? Yang pertama ada usaha pertanian, yang kedua usaha perdagangan, yang ketiga usaha jasa, keempat industri kecil. Nah, kalau ada yang ekonomi perorangan, ada juga usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Diperhatikan, yang pertama ada namanya firma. Apa itu firma? Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu atau ya dua kelompok gitu ya. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan, konsultasi, hukum, dan keuangan. Nah, itu dia firma. Kemudian yang B, persekutuan komanditer. Ingat, persekutuan komanditer atau CV. Nah, apa itu?
didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Apa itu sekutu aktif? Sekutu aktif berperan sebagai investor atau pengelola atau penanam modal. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam mengelola. Jadi, kalau sekutu aktif dia investor, tapi dia ikut terjun dalam mengelola mengelola usaha tersebut. Tapi kalau sekutu pasif, dia hanya terjun sebagai investor atau penanam modal, tapi dia tidak terlibat dalam pengelolaan. Nah, usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini kemungkinan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Kemudian yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, apa itu? Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal, ya. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mainnya saham. Nah, setiap saham itu memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, itu dikenal nanti dengan namanya jual beli saham. Kalau misalnya nanti saham lagi naik, tentu harganya tinggi, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya Badan Usaha Milik Negara atau yang dikenal dengan BUMN. Nah, harus diingat ya, nanti keluar soal ujian, apa itu BUMN? Nah, BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas atau PT. Ya, jadi dia tuh ada perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis dan atau vital. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Jadi kalau BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD juga ada, yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Nah, di sini BUMD itu bertujuan adalah untuk yang pertama melaksanakan pembangunan ekonomi daerah atau pembangunan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat atau menyediakan lapangan kerja dengan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, itu dia ya. Kemudian tadi kita udah membahas firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah koperasi. Nah, jadi koperasi ini juga adalah ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Di Indonesia sendiri berkembangnya usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Nah, usaha yang dimaksud itu dinamakan dengan koperasi, yaitu usaha bersama yang tujuannya adalah untuk menyejahterakan anggota. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian, jadi koperasi adalah badan usaha, ya, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan badan hukum koperasi atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat 1. Apa dia? Yaitu perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas, kekurangan,
Koperasi sesuai dengan UUD 45 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Ingat, Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta dikenal dengan nama Bapak Koperasi juga ya, karena beliaulah yang pertama kali mengembangkan atau mendirikan tentang koperasi. Jadi itu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Nah, bentuk koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bahan sembako. Kemudian koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota lain. Nah, jadi istilahnya berputar ya. Kemudian yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen dan pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Kemudian ada namanya koperasi jasa, yaitu usaha bersama dengan menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Nah, itu namanya koperasi jasa. Oke, yang terakhir koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Misalnya, menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, menyediakan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau dikenal dengan KUD. Nah, itu dia ya. Oke, nah itu dia tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun yang dikelola berkelompok. Nah, tugasnya apa? Anak ustazah silahkan mengerjakan tugas di halaman 71 ya. Kerjakan tugas di halaman 71, yaitu kerjasama dengan orang tua, yaitu tulislah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Nah, anggota keluarga ayah, apa hak ayah, apa kewajibannya, apa tanggung jawabnya. Nah, gitu ya. Ibu juga, kakak dan adik. Kerjakan saja di buku temanya. Jadi yang untuk ini kerjakan saja di buku temanya. Dan satu lagi tugasnya adalah anak ustazah meringkas jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok yang ustazah jabarkan dan sampaikan di dalam video. Jadi tugas kali ini ada dua, yaitu anak ustazah mengerjakan halaman 71, itu dikerjakan di dalam buku tema. Yang kemudian anak ustazah mengerjakan atau meringkas hasil kesimpulan dan penjabaran dari jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Diringkas, disimpulkan, dan yang ini ditulis di dalam buku catatan tema. Oke, itu saja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. زاهد الخيرات سل عنه شمالا وجنوبا ونجودا ووهادا